Bayangkan keluarga kamu seperti perusahaan rintisan, orang tua sebagai pendiri, anak-anak sebagai produk, dan kehidupan sebagai pasar yang selalu berubah dan penuh kejutan. Setiap hari, ada tantangan baru yang harus dihadapi bersama, dan semua anggota keluarga punya peran penting dalam menjaga agar semuanya tetap berjalan lancar. Komunikasi adalah sinyal Wi-Fi keluarga kamu. Kalau sinyalnya kuat, semua anggota terhubung dan saling memahami. Kalau lemah, kamu bisa merasa terisolasi, bahkan meski tinggal di rumah yang sama. Sinyal ini yang menentukan seberapa dekat dan harmonis hubungan kalian. Seringkali kita mengira bahwa tinggal bersama otomatis berarti kita berkomunikasi. Padahal, hubungan yang sehat jauh lebih dalam dari sekadar urusan logistik atau rutinitas harian. Komunikasi sejati melibatkan perasaan, harapan, dan impian yang dibagikan. Ini tentang memahami hal-hal yang gak terucap, membangun rasa aman emosional, dan menciptakan rumah yang benar-benar jadi tempat berlindung. Ketika komunikasi berjalan baik, rumah terasa hangat dan penuh dukungan. Banyak keluarga, termasuk keluarga saya sendiri, sering mengandalkan asumsi, berharap cinta dan kebutuhan bisa dipahami tanpa harus diucapkan. Padahal, itu justru bisa membuat hubungan renggang dan penuh salah paham. Seperti Wi-Fi, kamu harus aktif terhubung, ngobrol, bertanya, dan benar-benar mendengarkan. Jangan cuma menunggu sinyal datang sendiri, tapi ciptakan koneksi itu setiap hari. Jadikan berbagi pikiran, cerita, dan perasaan senormal bertanya mau makan apa hari ini. Dengan begitu, komunikasi jadi bagian alami dari kehidupan keluarga. Tanpa komunikasi yang aktif, kamu hanya seperti teman sekamar, hidup berdampingan, tanpa benar-benar terhubung sebagai keluarga. Komunikasi yang baik itu keterampilan, bisa dipelajari, dipraktikkan, dan harus terus dijaga. Setiap anggota keluarga bisa belajar untuk jadi pendengar yang lebih baik. Pasti akan ada momen canggung, salah paham, atau bahkan pertengkaran. Tapi ingat, tujuan utama dari komunikasi adalah membangun koneksi, bukan mencari kesempurnaan. Usaha untuk berkomunikasi lebih baik itu sendiri sudah mengirim pesan yang kuat. Kamu penting, dan hubungan kita layak diperjuangkan. Saya bersedia berusaha keras untuk membuat kita lebih kuat, lebih dekat, dan saling mendukung dalam setiap situasi. Itulah sinyal terkuat yang bisa kamu kirim ke keluarga, bahwa kamu hadir, peduli, dan ingin terus terhubung. Kita sering merasa sudah jadi pendengar yang baik, tapi kenyataannya, banyak dari kita hanya menunggu giliran untuk bicara, bukan benar-benar mendengarkan. Mendengarkan yang sesungguhnya itu aktif. Artinya, kita harus rela menaruh ponsel, menutup laptop, dan memberikan perhatian penuh pada lawan bicara. Saat anak kamu bercerita, jadilah detektif emosi. Perhatikan nada suara, ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan juga hal-hal yang tidak diucapkan secara langsung. Cobalah ajukan pertanyaan terbuka seperti, "Kamu kelihatannya sedih, ada apa?" Tahan keinginan untuk langsung memberi solusi atau menasihati. Kadang, anak kamu cuma butuh melampiaskan perasaan tanpa diinterupsi atau dihakimi. Mendengarkan dengan empati dan tanpa menghakimi akan membangun kepercayaan yang kuat antara kamu dan anak. Obrolan kecil tentang mainan yang hilang atau teman yang menyebalkan adalah latihan penting untuk percakapan yang lebih besar di masa depan. Jika kamu menguasai seni mendengarkan sejak sekarang, anak-anakmu akan merasa nyaman datang padamu dengan masalah besar saat mereka tumbuh dewasa. Ini adalah investasi jangka panjang dalam hubungan keluarga yang sehat dan harmonis. Semakin kamu benar-benar mendengarkan, semakin anak-anakmu ingin terbuka dan berbagi cerita. Mendengarkan dengan sepenuh hati adalah fondasi utama dari koneksi yang kuat. Jadikan kemampuan mendengarkan sebagai kekuatan super kamu dalam membangun keluarga yang penuh kekuatan. Setelah mendengarkan, validasi itu kuncinya. Mengakui perasaan itu nyata meskipun kamu nggak setuju. Mengabaikan emosi bahkan untuk hal kecil, mengajarkan anak-anak kalau perasaan mereka nggak penting. Sebaliknya, katakan, "Wah, kedengarannya kamu punya hari yang berat," untuk menunjukkan kamu memahami. Validasi membantu anak-anak mengenali dan mengelola emosi, membangun kecerdasan emosional. Kamu bisa memvalidasi perasaan tanpa menyetujui perilaku. "Saya tahu kamu marah, tapi nggak boleh memukul." Ini memisahkan emosi dari tindakan, dan mengajarkan ekspresi yang sehat. Validasi yang konsisten menciptakan keamanan emosional. Anak-anak belajar mereka bisa membawa perasaan apapun ke kamu tanpa takut. Keamanan itu adalah dasar keluarga yang kuat. Validasi membangun empati dan kepercayaan.
Jadikan itu kebiasaan sehari-hari. Kata-kata bisa menghubungkan atau memisahkan. Dalam konflik, menyalahkan dengan kamu selalu, atau kamu nggak pernah, membuat orang lain defensif. Beralih ke pernyataan saya merasa frustrasi ketika saya nggak bisa menyelesaikan kalimat saya. Ini mengundang empati daripada argumen. Dengan anak-anak, hindari label seperti malas, fokus pada perilaku. Ketika piring dibiarkan begitu saja, saya merasa kewalahan. Menggunakan pernyataan saya, butuh latihan, tapi mengarah ke koneksi yang nyata. Berhenti sejenak, kenali perasaan sejati kamu, dan komunikasikan dengan jujur. Tujuannya bukan untuk memenangkan argumen, tapi untuk memperkuat hubungan. Pilih kata-kata yang membangun jembatan, bukan tembok. Setiap kata membentuk koneksi keluarga kamu. Orang tua sering merasa tertekan untuk menjadi sempurna, tapi berbagi perjuangan kamu membuat kamu lebih bisa dimengerti. Ketika anak kamu gagal, bagikan cerita kamu sendiri tentang kegagalan dan pertumbuhan. Ini bukan tentang membuat segalanya tentang kamu, tapi menunjukkan empati. Saya pernah di posisi itu, dan saya berhasil melewatinya. Kamu juga akan berhasil. Kerentanan membangun kepercayaan dan rasa hormat berdasarkan keaslian, bukan rasa takut. Cerita kamu menunjukkan bahwa nggak apa-apa untuk nggak sempurna dan belajar dari kesalahan. Anak-anak lebih mungkin mencari nasihat kamu ketika mereka tahu kamu mengerti. Jangan sembunyikan kegagalan masa lalu kamu. Itu adalah aset terbesar kamu untuk koneksi. Gunakan pengalaman kamu untuk membangun jembatan, bukan penghalang. Keaslian mengundang keterbukaan. Kejujuran kamu adalah hadiah untuk anak-anak kamu. Rumah yang aman adalah pelabuhan, bukan tempat penghakiman. Bagaimana kamu bereaksi terhadap kesalahan mengajarkan anak-anak, apakah kejujuran itu aman? Jika kesalahan disambut dengan kemarahan, anak-anak belajar menyembunyikan kebenaran. Ucapkan terima kasih kepada anak kamu atas kejujuran mereka, bahkan ketika mereka berbuat salah. Terima kasih sudah memberitahu saya. Ini memisahkan tindakan mereka dari karakter mereka dan mendorong keterbukaan. Aman bukan berarti nggak ada konsekuensi. Itu berarti menangani kesalahan dengan rasa hormat dan pemecahan masalah. Tanyakan, menurut kamu apa yang harus kita lakukan tentang ini, untuk mengajarkan tanggung jawab. Fokus pada pembelajaran, bukan hanya hukuman. Ketika anak-anak merasa aman, mereka datang ke kamu duluan, bahkan dengan kesalahan besar. Begitulah cara kamu menjaga komunikasi tetap terbuka seumur hidup. Banyak keluarga hanya berbicara secara mendalam saat krisis, membuat komunikasi jadi stres. Koneksi sejati berasal dari kebiasaan kecil yang konsisten, seperti makan malam tanpa gadget, atau 5 menit check-in sebelum tidur. Ritual harian ini membangun kepercayaan dan keterbukaan. Ini bukan tentang tindakan besar, tapi momen-momen tulus yang teratur. Konsistensi membuat berbicara jadi normal, nggak cuma untuk masalah. Anak-anak belajar mereka bisa berbagi apa saja, kapan saja. Saluran komunikasi tetap terbuka. Setoran harian kecil membangun rekening bank emosional yang kuat. Konsistensi adalah rahasia koneksi yang langgeng. Jadikan itu bagian dari rutinitas keluarga kamu. Komunikasi itu nggak satu ukuran untuk semua. Setiap anak unik, dan cara kita berbicara dengan mereka juga harus menyesuaikan. Cara komunikasi berubah seiring pertumbuhan anak kamu. Dari balita yang polos, hingga remaja yang mulai mencari jati diri. Dengan anak kecil, gunakan kata-kata sederhana, sejajarkan diri dengan mereka, dan pastikan kamu benar-benar hadir secara fisik maupun emosional. Cerita dan permainan jadi alat ampuh untuk mengajarkan emosi. Bantu mereka mengenali perasaan. Misalnya, kamu kelihatannya marah, wajahmu mengerut. Validasi perasaan mereka agar mereka merasa dimengerti. Dengan remaja, penting untuk menghormati kebutuhan mereka akan ruang pribadi dan kemandirian. Mereka butuh privasi untuk tumbuh. Jangan memaksakan percakapan. Obrolan santai sambil melakukan aktivitas bersama, seperti di mobil atau saat memasak, seringkali lebih efektif. Tunjukkan bahwa kamu selalu ada untuk mereka, tapi biarkan mereka yang memulai pembicaraan. Kesabaran adalah kunci. Saat mereka bicara, tinggalkan semua distraksi dan dengarkan sepenuh hati. Hindari menceramahi atau menghakimi. Jadilah pendengar yang baik, bertindak sebagai papan suara, dan percayai mereka untuk menemukan solusi sendiri. Menyesuaikan pendekatan kamu menunjukkan rasa hormat terhadap siapa mereka sekarang, dan siapa mereka akan menjadi di masa depan.
Fleksibilitas menjaga komunikasi tetap terbuka di setiap tahap perkembangan anak, dari kecil hingga remaja. Intinya, rasa hormat, mendengarkan, empati tetap ada, tapi cara penyampaiannya berkembang sesuai usia dan kebutuhan anak. Temui anak kamu dimanapun mereka berada, baik secara fisik maupun emosional. Begitulah cara kamu tetap terhubung dan membangun hubungan yang kuat saat mereka tumbuh dan berkembang. Komunikasi keluarga yang sehat adalah investasi jangka panjang, membentuk hubungan masa depan anak kamu. Anak-anak yang tumbuh dengan komunikasi terbuka mengembangkan empati, ketahanan, dan harga diri. Kamu nggak cuma membesarkan anak, kamu memelihara orang dewasa di masa depan. Hubungan yang kamu inginkan dengan anak dewasa kamu dimulai dengan interaksi kecil hari ini. Dengarkan cerita-cerita kecil sekarang, dan mereka akan berbagi cerita besar nanti. Dimulai dengan menaruh ponsel, mengajukan pertanyaan nyata, dan mendengarkan tanpa menghakimi. Validasi perasaan, gunakan pernyataan saya, dan bangun kepercayaan setiap hari. Langkah-langkah kecil ini menciptakan warisan cinta dan pengertian. Usaha kamu hari ini menjadi ikatan keluarga kamu di masa depan. Itulah kekuatan sejati komunikasi.